Oke, kita lanjutkan. Setelah kita membahas input karakteristik dari common base, kita sekarang akan membahas karakteristik output dari common base. Langsung ke poin yang pertama. Sebentar. Oke. The output characteristic describe the relationship between output current and the output voltage. Jadi, karakteristik output dari common base ini, dia menjelaskan hubungan antara arus output dan tegangan output. Jadi IC dan VCB. IC ini adalah arus output dan VCB-nya adalah tegangan output. First, draw a vertical line and horizontal line. Jadi gambar garis horizontal dan vertikal. The vertical line represents y-axis and horizontal line represents x-axis. Jadi garis yang vertikal itu sumbu Y, yang horizontal adalah sumbu X. The output current or collector current IC ya is taken along the y-axis. Jadi arus outputnya itu berada di sumbu Y, dan output voltage, tegangan output dalam hal ini VCB, is taken along the x-axis. Jadi VCB-nya ada di sumbu X. Nah, untuk nilai VCB-nya ini bukan lagi sekecil VBE tadi ya. Kalau di karakteristik input kita punya tegangan input yaitu VBE, itu range-nya nilainya kecil. Berbeda dengan VCB ini range-nya cukup besar, 0, 1, 2 seperti itu ya. Seperti itu, berbeda. Tegangan di VCB ini cenderung lebih besar. To determine the output characteristic, the input current or emitter current IA is kept constant at 0 mA. Jadi untuk menentukan karakteristik output dari common base ini, pertama kita harus men-setting IE nilainya ini 0 mA. Kita setting konstan. Jadi nggak boleh berubah, harus 0 mA. The output voltage VCB is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi untuk nilai VCB-nya, tegangan outputnya, itu kita naikkan nilainya secara bertahap ya. Mulai 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai kurang lebih ini mungkin 14 atau lebih ya, tergantung tegangan breakdown-nya berapa. Jadi seperti itu. Kita naikkan for each voltage level of the output voltage. Nah, jadi untuk tiap nilai tegangan outputnya yaitu VCB, entah itu mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin seperti itu. The output current, jadi IC-nya harus dicatat. Kita punya dua tabel seperti tadi. Kita buat dua tabel, dua kolom ya, dua kolom. Sebuah tabel mempunyai dua kolom. Yang kolom pertama adalah VCB, sudah kita tentukan nilainya berapanya. Selanjutnya, dan kolom yang lain adalah namanya IC, yaitu output current atau arus kolektor tadi. Kita catat seiring dengan peningkatan nilai VCB, berapa nilai IC-nya kita catat di situ. A curve is then drawn between output current IC and output voltage VCB. At constant input current IA sama dengan 0 mA. When the emitter current or input current IA is equal to 0 mA, the transistor operate in the cut-off region. Jadi ini ada catatannya, tulisannya ya. Cut-off region. Daerah cut-off. Jadi pada saat IE-nya, tegangan inputnya, arus inputnya 0 mA, maka transistor ini dengan konfigurasi common base ini dia bekerja pada daerah cut off. Jadi seperti itu, dia bekerja pada daerah cut off. Jadi nilainya 0 untuk untuk IC-nya 0. Walaupun VCB-nya kita tambah terus, nah, hasil IC-nya, arus outputnya tetap
0 karena arus inputnya IE sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama ini dia bekerja pada daerah cut off dengan catatan IE-nya sama dengan 0 mili ampere. Kita lanjutkan. Next, the input current IE is increased from 0 to 1 mili ampere by adjusting the input voltage VBE and the input current IE. Jadi kemudian arus inputnya kita tambah nilainya, kita naikkan nilainya dari 0 ke 1 mili ampere. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur nilai VBE-nya, tegangan inputnya, dan arus inputnya IE dengan cara mengatur VBE-nya. Jadi kita punya VBE di sini ya, VBE. Kita atur sampai IB-nya, IE-nya sebesar 1 mili ampere. Kita atur di sini. Jadi kita buat variabel di sini, variabel supply ya. Kita buat variabel supply sehingga kita atur yang IE asalnya dari 0, dia bisa menjadi 1 mili ampere. Sekarang 1 mili ampere. Dan IE ini harus dijaga konstan pada nilai 1 mili ampere. Sementara increasing the input current, the output voltage VCB is kept constant. Jadi pada saat Anda meningkatkan nilai arus inputnya yaitu IE, VCB-nya harus nilainya konstan. Jangan dirubah-rubah nilai VCB-nya. Kita jaga harus tetap konstan. After we kept the input current constant at 1 mili ampere, the output VCB is increased from 0 volt to different voltage level. Jadi setelah kita sudah ketemu 1 mili ampere pada IE ya, pada arus inputnya, maka kita bisa meningkatkan nilai VCB-nya dari 0 sampai tegangan tertentu. Nah, sudah umpamanya tadi kita contohkan mulai 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 14. Contohnya di sini umpamanya 14. Jadi kita tingkatkan for each voltage level of the output voltage, the output current is recorded. Jadi sama prosedurnya seperti tadi. Jadi untuk setiap penambahan nilai VCB, kita catat nilai IC-nya. Kita buat dua kolom. Suatu tabel memiliki dua kolom. Yang kolom pertama adalah VCB, sudah kita tentukan nilainya. Dan kolom satunya adalah IC. Seiring dengan peningkatan VCB, tegangan output ini, kita catat nilai IC-nya berapa. Jadi seperti itu. Nah, ini pada saat IE-nya 1 mili ampere. Nah, kalau kita lihat secara kasar di sini ya, ini kita lihat di daerah ini bahwasanya transistor dengan konfigurasi common base ini sudah tidak cut off lagi. Kalau kita lihat secara sekilas, bahkan sesaat dia memasuki daerah saturasi. Sesaat dia memasuki daerah saturasi, setelah itu dia memasuki daerah aktif di sini. Ini sudah ada catatannya ya, ini aktif, yang biru ini saturasi, dan yang paling bawah mepet dengan 0 ini adalah cut off. Oke. A curve is then drawn between output current and output voltage. Jadi kita tulis kurvanya ya di sini, sehingga membentuk seperti ini kurang lebih dari hasil yang Anda coba tadi. Oke. Dengan catatan IE-nya 1 mili ampere. This region is known as active region of transistor. Jadi daerah ini juga dikenal dengan daerah aktif. Yang ini ya, yang warnanya merah samar-samar ini ya di sini. Yang biru ini saturasi. This is repeated for higher fixed value of input current. Jadi cara di atas bisa diulang dengan nilai IE yang berbeda-beda, arus input yang berbeda-beda. Mungkin dari 1 mili ampere kita setting sekarang IE-nya 2 mili ampere. Setelah selesai kita setting lagi, kita coba lagi IE-nya 3 mili ampere, kita coba lagi 4 mili ampere dan seterusnya sampai di sini 6 mili ampere.
Jadi dengan cara yang sama seperti yang diceritakan di sini, di slide ini, Anda ulangi untuk nilai IE yang lebih besar. From the above characteristic, we can see that for a constant input current, jadi dari karakteristik di atas kita dapat melihat bahwasannya untuk nilai IE atau untuk nilai arus input yang konstan, when the output voltage VCB is increased, the output current IC remain constant. Jadi dari karakteristik di atas atau bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini, kita dapat melihat bahwasannya untuk nilai IE yang konstan, umpamanya di sini anggap saja 2 mA, nilainya 2 mA. Ketika output voltage, ketika VCB-nya kita naikkan terus-menerus, di sini kita naikkan dari 2 ke 4, 6, 8, 10. The output current IC remain constant. Jadi walaupun VCB-nya kita naikkan dengan IE atau arus inputnya tetap 2 mA, maka arus outputnya juga sama, yaitu sebesar 2 mA. Arus inputnya kita setting di sini IE-nya, di sini kita setting arus inputnya 2 mA, maka outputnya juga sama, yaitu sebesar 2 mA di sini. Walaupun nilai VCB-nya semakin besar di sini, semakin ke kanan kan nilai VCB-nya semakin besar. Semakin besar. Jadi ini tetap konstan ya, arus inputnya 2 mA, arus outputnya juga sama 2 mA, nggak ada perubahan walaupun nilai VCB-nya terus ditingkatkan. At saturation region, jadi di daerah saturasi ini yang biru ini, both emitter base junction and collector base junction are forward bias. Jadi di sini dia JE-nya forward, JC-nya juga forward. From above graph, we can see that there's a sudden increase in the collector current when the output voltage makes the collector base junction forward bias. Jadi bisa kita lihat di yang arsiran yang biru ini ya, di sini bisa kita lihat di sini kenaikan arus kolektor atau arus output di sini sangat drastis sekali. Bisa kita lihat di sini kenaikan IC-nya sangat cepat sekali, sangat drastis sekali. Pada saat apa? Pada saat junction kolektornya atau junction antara basis dan kolektornya dia forward. Jadi JC-nya ini pada saat forward, maka arus kolektor atau arus outputnya ini naiknya sangat cepat sekali di sini. Jadi intinya pada saat junction emitter atau di sini JE ya, diistilahkan JE, junction emitter JE ini forward dan JC ini juga forward, maka kenaikan arus pada IC itu sangat cepat sekali. Bahkan ini langsung lurus ke atas ya di sini. Nah, itulah yang dinamakan daerah saturasi ini. Kedua-duanya junction tersebut forward, baik JE ataupun JC dia forward. Nah, itu yang dinamakan daerah saturasi. Tetapi dengan seiring perubahan ini ya, umpamanya kita contohkan di yang IE-nya 2 ini ya, di 2 mA. Jadi umpamanya kita contohkan di sini. Jadi seiring dengan penambahan nilai VCB, maka junction kolektor JC ini akan berubah pada saat di sini ya. Pada saat di sini dia akan berubah menjadi reverse. Seiring dengan kenaikan VCB, maka junction kolektor JC-nya akan menjadi reverse. Jadi tidak selamanya forward JC-nya. Karena ini sudah masuk daerah aktif kan ya, yang di arsir merah ini sudah masuk daerah aktif, maka VCB-nya menjadi reverse. Untuk daerah saturasi memang benar antara junction emitter dan junction kolektor kedua-duanya forward. Tetapi seiring dengan penambahan tegangan kolektor basis atau tegangan outputnya pada common base configuration ini, maka junction kolektornya menjadi reverse dan transistor ini masuk pada daerah aktif.
daerah kerjanya aktif. Oke, selanjutnya ada early effect. Early effect, efek awal. Due to forward bias, the base emitter junction JE acts as a forward bias diode. Jadi dikarenakan forward bias, maka JE-nya dia berlaku seperti atau dia berlaku seperti dioda yang forward bias. And due to reverse bias, selanjutnya due to reverse bias, the collector base junction acts as a reverse bias diode. Jadi ini transistor ini diumpamakan seperti dioda ya. Dikarenakan JE-nya forward ya dia karakteristiknya sama seperti forwardnya dioda. Dan JC-nya dikarenakan JC-nya ini reverse bias, maka dia reverse bias-nya seperti dioda. Therefore, the width of depletion region, oleh karena itu lebar dari depletion region at base emitter junction is very small. Jadi di JE, jadi junction emitornya yaitu antara basis dan emitor, dia depletion layernya kecil sekali. Sementara the width of the depletion region at the collector base junction is very large. Jadi depletion region atau depletion layer, kalau dioda dulu depletion layer pada JC, yaitu sambungan antara basis dan kolektor, itu sangat besar, menjadi sangat besar. Karena reverse bias itu tadi, memang logikanya seperti itu kan ya, kalau reverse depletion regionnya akan semakin membesar. Kalau dia forward, depletion layernya akan semakin menyempit atau mengecil. If the output voltage VCB applied to the collector base junction JC is further increased, jadi pada saat VCB-nya yang kita berikan pada kolektor basis tadi, VCB yang kita berikan pada kaki kolektor dan basis tadi, kita tingkatkan, kita naikkan. Untuk gambar skematiknya sama seperti yang slide sebelumnya ya. Untuk gambarnya seperti ini, di reverse ya, gambarnya seperti ini VCB-nya. Yang plusnya baterai ini ke kolektor, yang minusnya ke basis ya, sama seperti ini. Kita lanjutkan. Jika VCB-nya kita naikkan terus, the depletion region will further increase. Jadi depletion region-nya itu akan menambah, akan bertambah atau semakin besar depletion region-nya. The base region is slightly doped. Nah ini, the base region is slightly doped as compared to the collector region. Jadi untuk basis ini memang level dopingnya atau kadar dopingnya itu rendah, paling rendah dibandingkan dengan daerah kolektor. So, the depletion region penetrate more into the base region. Jadi, depletion regionnya itu masuk lebih besar. Jadi, mengambil daerah basis lebih besar and less into the collector region. Jadi, daerah deplesinya itu masuk lebih banyak pada daerah basis dibandingkan pada daerah kolektor. As a result, sebagai hasilnya, the width of the base region decrease. Jadi karena basis ini sudah areanya sangat kecil, dia juga ada depletion region-nya ya, juga kemasukan depletion region yang lebih besar. Nah, maka area basis ini secara keseluruhan, basis saja ini, areanya ini semakin mengecil. Sudah lebarnya itu enggak seberapa besar atau paling kecil, bahkan 1:150. Dia pada saat reverse bias, dia memiliki depletion region yang paling besar. Jadi semakin menyempit daerah basis itu sendiri. This dependency of base width on the output voltage is known as early effect. Jadi pengaruh ya, dependensi ini pengaruh tegangan kolektor basis atau pengaruh tegangan output ini terhadap lebarnya daerah basis itu dikenal dengan early effect. Jadi seperti itu ya. Jadi
nanti besar kecilnya VCB ini akan mempengaruhi lebarnya daerah basis. Karena apa? Karena ada depletion region tadi. Karena depletion region atau daerah depresi ini akan masuk lebih besar pada daerah basis. Selanjutnya, ini yang penting juga ya. Ini yang penting pada saat Anda memberikan tegangan pada kolektor basis. If the output voltage VCB applied to the collector base junction is highly increased, jika Anda menambah lagi tegangannya, meningkatkan lagi tegangan VCB-nya, the base width may be reduced to zero. Jadi daerah basis ini bisa jadi dia tertutup semua. Reduce to zero itu tertutup semua. Oleh apa? Oleh depletion region tadi, daerah depresi tadi. Nah, kalau sudah tertutup semua ini, maka dia akan menyebabkan voltage breakdown in the transistor. Seperti dioda, pada saat kita mereverse dioda tersebut, memberikan tegangan reverse bias pada dioda, jika kita tingkatkan terus tegangan reverse-nya, maka lama-kelamaan dioda tersebut akan masuk pada daerah breakdown. Hal ini sama yang terjadi pada transistor. Semakin besar VCB-nya, semakin besar kita tingkatkan terus, maka lama-kelamaan daerah basis ini akan tertutup semua dan akan memasuki daerah breakdown transistornya. Seperti itu. Fenomena ini pada transistor ya, fenomena ini is known as punch through. Jadi diistilahkan punch through. Jadi seperti itu. Daerah basis sudah ketutupan deplesi, sudah ketutupan depletion layer, maka fenomena ini dinamakan punch through atau bisa ini menyebabkan dia voltage breakdown, tegangan breakdown. Pastinya ini akan merusak transistor itu sendiri. Jadi di datasheet nanti disebutkan di situ tegangan reverse-nya berapa, reverse kolektor basisnya berapa disebutkan. Dan Anda pada saat menggunakan transistor jangan sampai melebihi tegangan itu karena akan sangat fatal nanti. Bisa merusak transistor. Jadi ini ya, ini penting sekali pada saat Anda menggunakan transistor. Nah, ini ada transistor parameter atau parameter-parameter transistor. Yang pertama, dynamic input resistance, resistansi input dinamis. Dynamic input resistance is defined as the ratio of change in input voltage or emitter voltage, VBE ya, to corresponding change in input current or emitter current. Jadi resistansi input dinamis itu didefinisikan, diartikan sebagai perbandingan perubahan pada tegangan input terhadap arus inputnya. Jadi perbandingan antara tegangan input VBE dibandingkan ratio of change ya. Jadi seperti itu. Yaitu perbandingan perubahan, ada kata perubahannya. Ada kata perubahannya di situ, yaitu perbandingan perubahan tegangan input terhadap arus inputnya. Tegangan input di sini disimbolkan VBE dan arus inputnya disimbolkan dengan IE. Biasanya kalau perubahan di sini ada deltanya nanti. Delta VBE umpamanya gitu. Perubahan tegangan input terhadap delta IE. With the output voltage or collector CB is kept as constant. Jadi dengan syarat apa? Dengan syarat VCB-nya harus konstan nilainya. The input resistance of common base amplifier is very low. Jadi resistansi inputnya atau tadi sudah disebutkan impedansi input dari common base ini nilainya sangat rendah. Untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi RI atau dynamic input resistance atau resistansi input dinamis sama dengan perbandingan perubahan tegangan input atau VBE terhadap perubahan arus inputnya dengan catatan VCB nilainya konstan. Selanjutnya parameter yang kedua dari common base ini adalah RO, resistansi output dinamis. Nah, dynamic output resistance is defined as the ratio of change in output voltage or collector voltage to corresponding change in output current or collector current. Jadi
seirama dengan dynamic input tadi ya, yaitu untuk resistansi output dinamis ini didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tegangan output terhadap perubahan arus output. Nah, untuk tegangan outputnya simbolnya VCB, arus outputnya simbolnya IC di sini. Jadi perbandingan perubahan arus output terhadap perubahan arus perbandingan perubahan tegangan output terhadap perubahan arus output with the input current or emitter current kept as constant. Jadi IE-nya harus dijaga konstan ini. Kalau yang tadi kan VCB dijaga konstan, sekarang IE dijaga konstan. Ini sama dengan yang barusan kita bahas pada grafik ya. Kalau parameter karakteristik input yang dijaga konstan itu VCB. Nah, selanjutnya untuk karakteristik output yang dijaga konstan itu IE atau arus input. The output resistance of common base amplifier is very high. Jadi resistansi outputnya itu sangat tinggi nilainya. Di sini RO sama dengan delta VCB per delta IC dengan catatan IE-nya atau arus inputnya konstan. Nah, bisa kita lihat dari grafik atau kurva tadi ya. Kita lihat untuk dynamic input resistance atau resistansi input dinamis RI ini, kenapa dia bisa dikatakan sangat kecil? Coba kita lihat di sini, nilai VBE-nya kan sangat kecil sekali. Di sini antara 0 sampai berapa? 1 tadi. Digambarkan 1 di kurvanya. Jadi ya kira-kira nilainya berkisar 0 sampai 1 saja, 1 volt. Nah, dan IE-nya ini ordenya miliampere, tadi ditunjukkan ordenya miliampere di situ. Maka hasilnya bahkan bisa lebih dari miliampere karena dia grafiknya kan naiknya secara cepat seperti ini. Arusnya ini naiknya secara cepat, IE-nya. Nah, bisa jadi lebih besar dari miliampere, mungkin bisa ampere nanti IE-nya. Kalau memang transistornya besar. Oke, maka dengan nilai VBE yang sangat kecil dibagi nilai IE yang cukup besar, maka outputnya atau RI-nya, resistansi inputnya dia dikatakan sangat rendah. Kita bandingkan dengan ini, resistansi output ini. Dia nilainya sangat tinggi, karena apa? Nilai VCB. VCB ini nilainya kan bisa sampai 14 tadi, contohnya 14 volt. Bahkan kalau transistornya memang memiliki nilai VCB yang lebih, bisa jadi lebih dari itu. Bisa jadi sampai 30 volt, contoh ini saja, contoh saja. Dengan nilai IC yang tadi dicontohkan ordenya miliampere ya. Umpamanya ada mulai 0 miliampere, 1 miliampere sampai kurang lebih tadi 6 miliampere. Jadi kalau tegangan yang besar, tegangan nilainya besar dibagi dengan arus yang kecil, maka outputnya, RO-nya, resistansi outputnya akan sangat besar di situ. Itu logikanya seperti itu. Nah, rumus ini tidak lepas dari hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm itu R sama dengan V per I. Nah, diturunkan menjadi seperti ini. Kita lanjutkan yang terakhir untuk karakteristik input dan output dari common base ini. Yang terakhir yaitu current gain, penguatan arus alpha. The current gain of a transistor is configuration, the current gain of a transistor in CB configuration is defined as the ratio of output current or collector current to the input current or emitter current. Jadi rumus dari penguatan arus CB ini, common base ini, yaitu IC per IE. Arus output dibagi dengan arus input. The current gain of transistor in CB configuration is less than unity. Jadi penguatan arus pada common base ini kurang dari 1. The typical current gain of common base amplifier is 0,98. Jadi penguatannya biasanya ya umumnya itu 0,98, 0,9 sekian. Biasanya seperti itu penguatannya. Nah,
Kenapa kok tidak satu? Kenapa kok tidak sama dengan satu? Tidak sama dengan satu. Karena apa? Karena kalau kita ketahui ya IE, nah, ada rumus IE sama dengan IC plus IB ya. Jadi kenapa kok dia tidak sama dengan satu penguatannya? Karena ada arus IB di sini. Jadi arus emitornya dia dibagi menjadi IC, diambil IC, ini tambah ya, dan IB. Jadi walaupun IB ini sangat kecil sekali, tetapi dia berpengaruh terhadap penguatan. Jadi umpamanya di sini anggap saja 15 miliampere, IC-nya mungkin 14,9 miliampere, IB-nya bisa jadi cuma 0,1 miliampere. Sangat kecil sekali, tetapi berpengaruh pada penguatannya. Dan penguatannya ini 0,98. Jadi justru dia dilemahkan, bukan dikuatkan. Current gain-nya dia ini lebih melemahkan, bukan menguatkan arus. Nah, makanya tadi dikatakan bahwasanya common base ini tidak terlalu umum, tetapi dia bisa digunakan untuk penguatan tegangan atau buffer arus. Jadi bisa kita manfaatkan untuk penguatan tegangan, voltage amplifier, atau current buffer. Nah, ini kegunaan dari common base configuration. Walaupun ini nggak banyak digunakan, tetapi bisa kita manfaatkan sebagai ini. Untuk penguatan arusnya dia kurang dari 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas common emitter ya. Jadi common emitter mulai dari introduction-nya sampai nanti karakteristik input dan output-nya. Urutannya sama seperti common base. Kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih.